Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ringgi Antika MPD selaku dosen mata kuliah pemecahan masalah matematika. Di sini saya Tria Nur Fatona dengan NIM 190384202036 akan mempresentasikan hasil pembelajaran pemecahan masalah matematika. Adapun agenda presentasi yang pertama yaitu merancang perencanaan pembelajaran pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Yang kedua, yaitu hasil uji coba pembelajaran pemecahan masalah matematika. Dalam hasil pembelajaran ini, itu dilaksanakan di sekolah dasar berdasarkan hasil uji coba soal pemecahan masalah matematika secara langsung, dan pembelajaran pemecahan masalah matematika ini dilakukan selama 90 menit. Lalu, penerapan pembelajaran masalah matematika ini pada pembelajaran kelas 4, yaitu di mana pada pelajaran aproksimasi dan submaterinya pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, pada tahap pertama ini tentu saya untuk melengkapi proyek pembelajaran ini, saya membuat dan merancang perencanaan pembelajaran pemecahan masalah matematika dan instrumen penilaiannya. Seperti yang terlampir pada PPT ini, itu ada RPP-nya, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran saya. Nah, tentu juga ada kegiatan pembelajaran. Pendahuluan, seperti biasa, mengkondisikan seluruh siswa, dan pada inti kegiatan ini saya memberikan soal pretest dan soal post-test untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika. Tahap selanjutnya yaitu saya menguji cobakan soal pemecahan masalah matematika pada peserta didik sesuai dengan rancangan yang telah saya buat ini. Di mana pertama saya mengkondisikan kelas, lalu saya menyebutkan tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu memahami hubungan antar satuan berat dan konsep pembulatan, hasil pengukuran berat, lalu melakukan operasi hitung satuan berat, dan mampu mengidentifikasi pemecahan masalah yang melibatkan operasi hitung satuan berat, dan pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, selanjutnya, masuk pada inti kegiatannya. Pertama, saya memberikan soal pretest dan menjabarkan cara pengerjaan soal yang akan dikerjakan. Di mana soal pretest ini saya berikan kepada siswa untuk mengukur kemampuan awal yang dimiliki siswa terhadap materi. Dan selanjutnya yaitu menjabarkan cara pengerjaan soal yang akan dikerjakan. Yaitu seperti jika satuan beratnya tidak sama, maka harus diubah atau disamakan dengan satuan yang ditanyakan. Dan setelah satuan beratnya sama, barulah dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Dan setelah dijumlahkan atau dikurangkan, baru hasilnya dibulatkan ke satuan terdekat yang diminta. Ternyata, nah di sini ada soal pretestnya satu soal, dan soal post-testnya ada 2 soal. Soal pretest ini, di mana soal pretest, seorang pedagang buah-buahan membeli jeruk 30 kg, 500 gram, anggur 10 kg, 500 gram, dan apel 1.500 gram dari petani. Yang ditanya berapa berat seluruh buah jika dibulatkan ke kilogram terdekat. Nah, ternyata pada soal pretest ini masih ada siswa yang belum bisa mengubah satuan berat dan membulatkan hasil satuan beratnya. Hal itu terlihat pada lembar jawaban siswa. Di sini ada lembar 1,
Pada lembar 1 ini, siswa sudah benar dalam mengubah satuan beratnya. Satuan beratnya yaitu dari gram, ini tadi, satuan gram dari gram ke kilogram. Yang mana pada gambar 1 ini itu dibagi. Nah, pada gambar 1 ini dibagi, karena gram ke kilogram naik 3 kali, maka dibagi 1000. Namun, saat membulatkan hasil berat, ini masih salah, membulatkan hasil berat ini. Di mana jika angka di belakang koma itu 5, seharusnya angka di depan koma ditambah 1. Dan jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka angka di belakang komanya tetap. Pada gambar 1 ini, angka di belakang komanya 5, maka seharusnya ditambah 1, 2 tambah 1 jadi 3, 43. Namun, siswa ini ternyata membulatkannya menjadi 40 kg, 42 kg tetap. Maka ini salah. Dan ini dia sudah benar. Lalu dalam gambar siswa yang kedua ini, siswa masih salah dalam mengubah berat gram ke kilogram. Berat gram ke kilogramnya. Yang mana pada gambar kedua ini, dia kalikan. Yang mana harusnya dibagi. Namun, saat membulatkan hasil beratnya, siswa ini sudah benar. Kenapa? Karena di sini pada penjumlahannya itu 29. Di mana 9 itu di atas 5, maka harusnya angka di depannya ditambah 1. Maka menjadi 3. Mengerjakan soal, siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang soal yang dikerjakan sebelumnya, ataupun materi yang belum dipahami. Kemudian, kita diskusikan masalah soal pretest tersebut bersama-sama dan menjabarkan hubungan antar satuan berat dan konsep pembulatan hasil pengukuran berat sebagai penguatan pemahaman materi dari siswa. Seperti gambar ini pada PPT, di sini ada penjelasan tentang mengubah satuan berat gram ke kilogram dan lain sebagainya. Masalah terpecahkan semuanya tadi, maka peserta didik diminta untuk mengerjakan soal post-test untuk mengukur kemampuan siswa setelah pembelajaran pemecahan masalah berlangsung dan menjabarkan cara pengerjaan soal yang akan dikerjakan. Yaitu saya menjabarkan cara mengerjakan soal seperti dengan mengenali dan mendeskripsikan masalah dengan membuat pernyataan yang benar. Apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan bagaimana cara menjawabnya. Serta mencari cara untuk pemecahan masalah yang tepat secara terstruktur. Nah, saat mengerjakan soal, siswa diberi kesempatan untuk bertanya lagi terkait materi atau permasalahan yang belum dipahami. Kemudian, berkeliling memantau siswa sedang mengerjakan soal dan memberikan penguatan kepada siswa terkait permasalahan yang dihadapi dalam soal. Lalu, setelah menyelesaikan soal, saya memberi kesempatan kepada salah satu siswa untuk mencoba menjabarkan salah satu soal post-test di papan tulis. Seperti pada gambar ini, di mana salah satu siswa mencoba menjabarkan salah satu soal post-test di papan tulis. Nah, pada soal post-test ini, siswa sudah bisa mengubah satuan berat dan membulatkan hasil satuan beratnya. Ini di sini.
Oke, pada soal itu gram harus kilogram, di mana yang diminta dibulatkan ke gram. Berarti kilogram diubah ke gram. Nah, di sini siswa sudah bisa mengubahnya. Mana ini gram, gram, dan gram. Sudah bisa. Dan dalam membulatkannya juga, siswa sudah bisa, di mana totalnya tadi 4.450, lalu dia bulatkan menjadi 4.500. Yang mana angka di sini 5, maka angka di depannya harus ditambah 1. Maka menjadi 4.500. Namun, ternyata siswa masih ada yang salah dalam mendeskripsikan pernyataan permasalahan yang ditanyakan dalam soal. Oke. Hal itu terlihat pada gambar 1 ini dan gambar 2. Lembar gambar 1, siswa sudah benar dalam mengubah satuan berat kilogram ke gram, menjumlahkan keseluruhan berat, dan membulatkan hasil berat ke satuan terdekat. Di sini siswa sudah benar kilogram ke gram. Lalu dia juga sudah bisa menjumlahkan keseluruhan berat dengan benar. Sehingga siswa pada lembar 1 ini sudah bisa mencari cara untuk memecahkan permasalahannya. Lalu dia juga dalam membulatkan sudah benar, namun dalam mendeskripsikan pernyataan permasalahan, ini dia masih belum lengkap. Karena pada lembar jawaban tidak dituliskan. Dalam belanja, apakah itu seperti ikan, wortel, telurnya? Yang mana bagian ikan, yang mana bagian wortel, yang mana bagian telurnya, ini tidak dia deskripsikan secara jelas. Lalu pada lembar gambar 2 ini, siswa sudah benar dalam mengubah berat kilogram ke gram dan menjumlahkan keseluruhan berat dan membulatkan hasil berat ke satuan terdekatnya. Di mana ini sudah benar dalam membulatkan gram ke kilogram, lalu sudah benar dalam menjumlahkan ini, lalu dalam menjumlahkan ini juga, dan dalam membulatkannya sudah benar. Di mana ini 5, maka angka di depannya ditambah 1, menjadi 4.500 gram. Namun ternyata dalam mendeskripsikan pernyataan permasalahan juga sudah benar dan lengkap. Nah, di mana dia sudah menuliskan diketahuinya ikan ada berapa, telurnya berapa, dan wortelnya berapa. Dan mendeskripsikan apa yang ditanya juga sudah benar. Selanjutnya, soal post-test yang kedua, ini diketahui tepung 2 kintal dan gulanya 15 kg 200 gram. Lembar gambar 1, ini siswa sudah benar dalam mengubah satuan kintal ke kilogram dan gram ke kilogram. Dan dalam menjumlahkannya juga sudah benar. Kintal ke kilogram. Ini sudah benar. Gram ke kilogram. Sudah benar. Dan dalam menjumlahkannya juga sudah benar. Dalam mendeskripsikan pernyataan permasalahan ini masih ada yang kurang tepat. Karena pada lembar jawaban siswa yang pertama ini, tentang
pernyataan permasalahan yang ditanya yaitu hanya berat bahan, sehingga siswa menjumlahkan seluruh bahan terlebih dahulu, baru dibulatkan. Ini pemahaman dari siswa pertama ini. Padahal dalam soal tertulis bahwa seharusnya berat masing-masing dari bahan, baru dibulatkan masing-masing bendanya, bukan keseluruhan bahannya. Jadi dalam mendeskripsikan dan memahami pernyataan dan pertanyaan permasalahan, siswa masih kurang tepat. Pada lembar kedua, siswa sudah benar dalam mengubah kintal ke kilogram, terus gram ke kilogram, dan menjumlahkan keseluruhannya. Lalu dalam mendeskripsikan pernyataan juga sudah benar dan lengkap. Sehingga siswa kedua ini sudah paham cara dan strategi untuk memecahkan masalah. Yang mana yang diketahui sudah tepat, yang ditanya juga sudah tepat berat masing-masing bahan jika dibulatkan ke kilogram terdekat. Lalu juga dalam mengubah kintal ke kilogram sudah benar, gram ke kilogram ini sudah benar, dan menjumlahkannya juga sudah benar dan tepat. Nah, lalu di sini dia membulatkan masing-masing. Berapa berat tepung jika dibulatkan, berapa berat gula jika dibulatkan. Di sini berat tepung 200,8. Karena 8 lebih dari 5, maka angka di depan koma ditambah 1, jadi 2001 kg. Lalu berat gula ini 15,2, karena angka di depan koma kurang dari 5, maka angka di depan koma tetap. Jadi tetap 15 kg. Selanjutnya dalam saya menguji coba adalah pengambilan nilai dengan menggunakan rubrik instrumen penilaian. Ini rubrik penilaian soal pretest. Dan yang ini rubrik penilaian soal post-test. Nah, dalam soal pretest ini, di sini ada kategori penilaian aspek pengetahuannya. Aspek yang dinilai yaitu pengetahuan dan keterampilan. Penilaian aspek pengetahuannya, jika dia mendapat 3, maka dapat menentukan semuanya. Dari mulai mengubah satuan berat ke satuan berat lainnya, membulatkan pengukuran berat, menuliskan pernyataan-pernyataan yang benar dalam permasalahan. Namun jika dia mendapatkan poin 2, nah maka dalam menentukan 2 diantaranya sudah benar, seperti mengubah satuan berat ke satuan berat lainnya, membulatkan pengukuran berat, dan menulis pernyataan yang benar. Jika salah satu yang salah, maka dia mendapat poin 2. Lalu yang ketiga, yaitu jika dia mendapat poin 1, maka dia dapat menentukan salah satu, dan yang 2 salah. Dan jika dia mendapat poin 0, tentunya dia salah semua dalam pengerjaannya. Lalu pada kategori keterampilan, kategori keterampilan juga ada 3, di mana poin 3, maka dia terampil dalam memecahkan permasalahannya. Dan jika mendapat poin 2, maka dia kurang terampil. Dan jika dia mendapat poin 1, maka dia tidak terampil dalam memecahkan masalah. Namun, dia masih ada atau masih memiliki usaha untuk mengerjakan soal. Nah, karena skor maksimalnya adalah 6, maka untuk skor totalnya yaitu total skor yang dimiliki siswa, pengetahuan ditambah keterampilan, dikali 100, lalu dibagi skor maksimalnya.
Di sini soal pretestnya masih banyak yang kurang terampil dan tidak terampil dalam mengerjakan soal. Lalu pada pengetahuannya pasti banyak yang salah semua. Namun ada juga yang sudah bisa menentukan sedikit tentang kategori yang harus dia selesaikan. Dan pada soal post-test ini masih banyak siswa yang kurang terampil. Namun ada siswa yang sudah terampil dalam mengerjakannya. Dan di sini pengetahuannya juga banyak siswa yang sudah bisa mengerjakan semua ini. Dari uji coba pembelajaran pemecahan masalah ini dapat terlihat bahwa walaupun tingkat pemahaman siswa ini berbeda-beda, tentunya ada yang berada di tingkat tinggi, di tingkat sedang, dan tingkat rendah. Tapi pembelajaran berbasis masalah ini efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa. Karena saat melakukan uji coba pembelajaran pemecahan masalah matematika, kemampuan pemahaman matematis siswa saat pertama kali kita beri uji coba soal pretest berada pada skor. Di sini ada skor rata-ratanya 35,62 dengan skala 100. Setelah subjek kita berikan treatment, pemahaman matematis siswa meningkat. Kita berikan treatment seperti menjelaskan kembali soalnya, bagaimana cara penyelesaiannya. Ternyata pemahaman siswa ini meningkat. Hal itu ditunjukkan dalam soal pretest, di mana skor rata-rata soal pretest ini 72,24 dengan skala 100. Hal ini sudah menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis masalah mampu meningkatkan pemahaman matematis siswa. Dan pembelajaran pemecahan masalah ini pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang berdasar pada analisis, resolusi, dan diskusi terhadap masalah yang diberikan. Masalah yang diberikan yaitu penyelesaian dalam mengubah satuan berat ke satuan berat lainnya, melakukan operasi hitung satuan berat, membulatkan hasil pengukuran satuan berat ke satuan terdekat, dan menyelesaikan soal ceritanya. Oleh karena itu, pemecahan masalah ini memberikan manfaat kepada siswa seperti meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari, meningkatkan kemampuan siswa menggunakan konsep yang dipelajari dalam berbagai situasi real. Seperti soal tadi, ada saat berbelanja, dan lainnya. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kemampuan analisis terhadap sebuah situasi, di mana siswa mampu menguraikan menjadi bagian-bagian sehingga mudah diselesaikan. Seperti mengubah bagian-bagiannya itu tadi ada yang ditanya apa, yang diketahui apa, dan bagaimana menyelesaikannya, dan apa kesimpulan dari penyelesaiannya. Lalu yang keempat, meningkatkan kemampuan maintain suatu argumen, sehingga membentuk suatu kesatuan makna atau pembuktian. Yang kelima, meningkatkan kecerdasan bahasa dan logika, di mana siswa bisa bermain logikanya. Yang keenam, meningkatkan kemampuan transfer pengetahuan. Yang ketujuh, tentu materi yang telah diajarkan tidak mudah dilupakan. Terus ada kaitan antara materi ajar dengan situasi dunia nyata, sehingga siswa dapat memberi motivasi pada diri siswa untuk belajar dengan masalah kehidupan sehari-harinya. Lalu yang terakhir, menumbuh kembangkan sikap positif dan sikap menghargai matematika pada diri siswa sendiri.
Baiklah, itu saja presentasi dari saya tentang hasil pembelajaran pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.